Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukuende HKBP dari nomor 785 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Kamis 17 Maret 2022 dari kitab Injil Markus pasal 14 ayat 22 mengatakan, dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, jadi dinamangani sida dihidat Yesus maroti di pasu-pasu ma, di ponggoli, jala di parlehom ma tunasida, huhut ma didok, jalo hamuma, dagik kudoon. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, merayakan Paskah adalah merayakan kemerdekaan, memperingati malam saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Saat itu bangsa Israel mempersembahkan anak domba dan mengoleskan darahnya pada ambang pintu agar mereka selamat dari kematian yang melanda setiap anak sulung keluarga Mesir. Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai ayat 28, ayat 43 sampai ayat 51. Orang Yahudi biasanya memperingatinya dengan cara menyembelih anak domba jantan, tidak bercacat, tidak bercela, dan berumur 1 tahun. Dagingnya dimakan bersama dengan roti tidak beragi dan sayur pahit. Melalui perjamuan itu, Yesus ingin mengingatkan murid-muridnya bahwa ia telah mempersembahkan dirinya sebagai kurban demi membebaskan umatnya. Dalam tradisi kekristenan, perjamuan ini kita kenal dengan istilah perjamuan kudus, yang merupakan sarana yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan para pengikutnya akan cinta kasih-Nya yang besar, sehingga Ia rela menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan manusia.
makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus hendaknya mengingatkan kita agar tidak menyia-nyiakan dan menolak kasih serta pengorbanan Tuhan kita. Demikian Paskah dimaknai bahwa kemerdekaan Israel bukanlah direbut dengan perjuangan mengangkat senjata, tetapi oleh Allah yang turun tangan dalam mengupayakan kemerdekaan Israel dari Mesir. Bagian umat Israel hanyalah percaya dan mengandalkan Tuhan. Maka di kemudian hari perjamuan Paskah biasanya dipimpin oleh kepala keluarga. Yesuslah yang bertindak sebagai kepala keluarga umat Allah. Dia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Pembagian roti pun berlangsung hening. Yesus pun memberi makna baru. Inilah tubuhku. Yesus juga memberikan makna baru pada cawan berisi anggur itu. Inilah darahku. Pada diri Yesus tergenapi nubuat Yohanes Pembaptis. Yohanes pasal 1 ayat 29. Roti yang melambangkan tubuh Kristus dan anggur dalam cawan yang melambangkan darah Kristus itu dibagikan kepada murid-muridnya. Dengan cara ini Yesus menjamin bahwa ia akan selalu hadir di antara murid-muridnya. Secara jasmani roti dan anggur itu menyatu dalam diri para murid yang memakannya dan minumnya, dan secara rohani Yesus Kristus menyertai murid-muridnya. Perjamuan kudus sungguh penting dan bermakna mengingat bahwa sebentar lagi para muridnya akan merasakan dan melihat langsung penderitaan yang luar biasa yang Yesus hadapi. Mereka akan menyaksikan secara langsung bagaimana Yesus disalibkan. Perjamuan kudus mengingat dan mengingatkan setiap orang percaya bahwa mereka milik Kristus. Mereka sudah ditebus, dibeli, dan harganya telah lunas dibayar dengan darah Kristus. Mari selalu memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kami hati yang baik, pikiran yang baik, yang bersungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami aman dan tentram oleh damai-Mu di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu, bahwa Engkau menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 785 ayat 2. Dosa dicegah
Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.